wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Jadi perintah Allah itu jelas kepada kita umat Islam, janganlah kau membunuh apa yang diharamkan, manusia yang diharamkan untuk dibunuh. Itu jelas di dalam Al-Quran, kecuali dengan satu alasan yang hak. Bang Suma, Edis TV lagi nunggu tuh di kata komalnya dia. Ya, Neng. Boneng, Iya, Edis TV Suruh naik ke sini, suruh ke sini. Bang Boneng. Edis TV nunggu, Neng. Iya, suruh ke sini. Kalau orang sudah lari dari Indonesia, lawan aja di sana. Orang Islam yang ada di luar negeri, ngapa harus masuk lagi ke Indonesia jadi pengacau? Kalau masih mau berdiskusi dengan kita orang Indonesia, silakan ke sini ke Indonesia gitu. Ya, silakan teman-teman. Dinaikkan kalau ada Edis TV juga, silakan dinaikkan ke sini biar kita perlihatkan kepada yang merasa Edis itu jagoan, suruh bawa ke sini gitu. Halo, semangat malam, semangat malam, malam. Dari mana bang? Katolik, Protestan, Kristen. Oh, silakan dibuka kameranya bang. Kita diskusi baik-baik, pelan-pelan kita diskusi, membahas tema ini. Apakah sebenarnya memang Yesus itu layak untuk dibunuh, layak dijadikan sebagai tumbal, melepas dosa-dosa atau menghapus dosa-dosa atau menebus dosa-dosa orang-orang pendosa? Layakkah itu? Dasarnya apa? Pijakannya di mana? Kok bisa Tuhan pencipta langit dan bumi segitu teganya menghapus dosa harus pakai manusia gitu? Bahkan informasi mengenai hal ini ternyata korban ini Tuhan, rupanya Tuhannya saudara kami Kristen. Itu gimana ceritanya? Ya, kita kok bisa? dalam kapasitas sharing bang ya. Iya, silakan. Ya, kita pakai nada yang lembut, nada yang Ya, tensi tinggi. silakan. Berpikiran ya. Ya, Tetap saya juga memegang prinsip lakum dinukum waliyadin ya. ya, Untuk agamamu, untukku agamaku. ya. Silakan. Baik, sesuai dengan ajaran di kami, di agama kami, Gimana ajarannya bang? kematian Yesus itu sudah menjadi suatu rencana keselamatan. Bahkan ya, rencana keselamatan sejak dunia alam semesta ini diciptakan. Ada dalilnya mungkin yang bisa disertakan bang? Oke, saya buka Alkitab dulu bang ya. Boleh. Ya, moderatornya kalau misalnya netizen minta on cam, tolong tegas ya. Cek, 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 tes. Oh my god, tes. Oke. Di sini sudah tak ada echonya teman-teman, tapi di YouTube itu gemanya minta ampun. Silakan, saudara Oten naik. Harusnya teman-teman yang naik untuk berdiskusi itu udah memperlengkapi diri lah dengan akun yang bisa buka kamera gitu. Apa
berat kali gitu ya. Saya rasa buka kamera itu bukanlah sesuatu yang akan menjatuhkan derajat saudara gitu. Anda tinggal buka kameranya, bahas materinya kan gitu ya. Semangat malam, guys. Gak kuat dia teman-teman. Silakan saudara-saudara Oten, naik lagi, jangan malu-malu. Halo, semangat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pencet bang, kataku salah pencet. Oh iya, makasih. Ya, satu Sehat dulu. dulu. Siap. Ya, saya Oke, silakan. Banyak loh di sini dia permintaan ini. Banyak kali pun. Tinggal dipilih ini moderatornya. Kenapa jadi lambat? Tidur kah? Iya. Amsel Ginting. Halo, semangat malam. Selamat malam, Bang Juma. Malam juga. Iya, saya ingin merespon Bang Juma untuk berdiskusi, tapi kamera depan saya rusak. Namun bila tidak berkenan, nggak apa-apa, saya diturunkan. Tapi kalau berkenan, ya begini kamera depan saya rusak, Bang. Nah, itu dia gimana ya? Saya nggak bohong loh, bohong dosa. Tapi saya tertarik ingin berdiskusi gitu, Bang. Iya. Bila diperkenankan, saya mohon izin. Gimana teman-teman semuanya? Banyak kali penyakitnya ya. Masih bisa gitu HP dipakai. Edis TV lagi nunggu Bang Suma. Alah, Edis TV lagi nunggu. Diskusi sama dia sama seperti saya diskusi dengan monyet. Kalau dia yang mau diskusi dengan saya, berarti monyet mau diskusi dengan manusia. Silakan aja dek sini. Masa saya harus mendatangi monyet? Penghujat agama saya harus datangi gitu, supaya dia bebas menghujat agama saya. Kan lucu. Saya tahu dia penghujat, terus saya datang di sana supaya dia hujat agama saya. Kan gila. Halo, semangat malam. Halo, saudara Beceng. Malam bang. Malam. Tes. Gemetaran betisnya teman. Banyak permintaan, banyak kali pun, tapi mungkin salah pencet semua ini. Semangat malam. Ya, malam bang. Ya, dari sekte mana ini abang? Di rumah. Katolik, Protestan? Aku Protestan. Nah, kenapa itu bang? Iya, silakan. Ini ada tema abang. Silakan buka kamera, kita bahas temanya. Bolehkah membunuh Yesus dalam pandangan Taurat? Silakan. Bolehkah membunuh? Ya kan sudah selesai kisahnya bang. Ya, bolehkah membunuh Yesus? Kalau boleh, berarti agama Kristen itu betul. Tapi kalau Kisahnya ternyata sudah tidak selesai boleh, bang. Jadi tidak ada pertanyaan boleh atau tidak boleh. oh nggak bisa gitu dong. Enak aja. Enak aja.
Masalahnya Yesus dibunuh itu boleh enggak? Menurut pencipta langit dan bumi, apakah boleh membunuh manusia suci seperti Yesus ini untuk dosa-dosa kalian? Oke, boleh tidak membumbun Yesus ini boleh enggak? Itu loh. Boleh enggak? Itu yang perlu saudara pahami. Jangan menjebak. Oh, ini kan sudah terbunuh. Matamu, menurutmu, itu maumu. Katanya nggak boleh membunuh ya, membun-bun katanya. Gimana itu? Gimana jadi ini? Banyak juga aturannya ini, nyik-nyok ya. Halo Bang. Ya, halo juga. Ya. Ya. Tunggu ntar ya berongkop ya. Iya. Silakan Bang. Ya. Ya. Itu bisa. Boleh aku nanya Bang? Itu temanya sudah ada. Bolehkah membun Yesus? Ini kalau tidak boleh nih, iya boleh nggak? Ya aku tanya boleh. Aku tanya dulu nanti itu mata itu nanti aku tanya dulu. Oh, kenapa rupanya masalahnya? Gimana? Tahu aku nggak. Boleh aku nanya kan? Iya, dari Katolik apa Protestan ini? Protestan. Orang-orang yang dienakkan dengan doktrin dosa-dosanya sudah ditebus dengan pembunuhan terhadap orang benar. Oh, gila betul. Ya, gimana? Pertanyaannya gimana? Kenapa kalian itu harus manggil dari masjid harus pakai toa? Kenapa gitu? Kenapa harus memanggil pakai toa? Iya. Supaya orang-orang yang ada kerasukan setan dalam tubuhnya itu bisa sedikit menjaga sikap di dalam hidup di Indonesia ini khususnya gitu. Mimpi kau tuh. Kenapa nggak suka dengan suara toa bisa pindah ke Belanda atau ke Jepang atau Jujur. tinggal di laut? Jujur berisik. Berisik ya? Iya. Ya silakan aja Anda protes, lempari masjid kayak di Poso kemarin Ambon, kalian bantai aja tuh orang-orang di masjid. Hah? Kau bantai aja tuh orang-orang masjid, lempari batu. Itu kan karakter asli kalian tuh. Sebenarnya andaikan kalian mayoritas memang habislah kami di sini. Untung kalian minoritas. Sebenarnya kalian itu benci kali sama kami. Benci sebenci-bencinya kalian itu. Tapi karena kalian cuma 2 ekor, 3 ekor, nah, kalian tidak bisa melampiaskan. Dikasih tema malah bahas lain. Sedangkan dikasih toa aja kalian masih kesurupan. Apalagi tidak. Oke, silakan. Semangat malam. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Saya dari Padang Bang Zuma. Iya, terus abangku. Ngefans sekali sama Bang Zuma. Udah lama nonton Bang Zuma. Siap. Kadang enak sekali Iya, Bang iya. Zuma. Kadang-kadang Oke, mendengarnya keluar air mata Bang Zuma. Iya. Terus di ribuan orang di sini Bang, ribuan orang. Nggak enak Bang, japri aja kalau mau curhat kayak gitu, japri. Orang-orang menunggu Oten naik gitu kan ya, tiba-tiba yang naik dari Islam lalu curhat. Apa nggak merasa risih gitu teman?
bukan kita nggak mau gitu, tapi kan teman-teman kita harus saling menjaga ya. Orang nunggu untuk dialog, tiba-tiba kita minta permintaan ke atas hanya untuk menyatakan perasaan cinta dan kasih sayang. Halo, semangat malam. Halo. Iya bang, malam. Iya, dari mana abangku? Katolik, Protestan? Aku Katolik. Oh iya, mantap. Protestan aku Protestan. Baru-baru Protestan. Iya. Baru-baru pindah berarti. Ya nggak ada masalah itu. Yang penting kan pengikut Kristus katanya. Iya, betul. Boleh buka kameranya, Bang? Buka kameranya, buka kamera biar saya tidak berkesan diskusi dengan gambar. Silakan Bang. Ya. Oh, mantap sekali Bang. Oke, silakan. Tema ini kita bahas, bolehkah membunuh Yesus untuk sebagai tumbal bagi orang-orang pendosa? Silakan. Bolehkah membunuh Yesus? Jadi dalam kekristenan Tritunggal khususnya Injil, dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ya Yesus kisahnya sudah selesai. Makanya dalam salib itu sudah selesai perkataan Yesus. Iya, Sudah kalau dipastikan Yesus itu mati. Iya, kalau ternyata Yesus itu memang boleh dibunuh, benarlah Kristen ini. Tapi kalau ternyata tidak boleh, berarti itu adalah sebuah pelanggaran. Kalau suatu pelanggaran berarti dosa, bukan nebus dosa, malah melahirkan dosa. Begitu maksudnya, Bang. Membunuh orang yang benar itu apakah dosa atau pahala kebaikan, kan begitu. Karena ini gak rada-rada aneh gitu. Masakan Tuhan mengutus orang benar, orang yang dikasihi, lalu direncanakan pembunuhan terhadap dirinya demi untuk menyelamatkan para pelaku dosa, kan aneh gitu loh. Di mana Tuhan mengampuni dosa-dosa orang pendosa yang dikutuknya, yang dibencinya, dia diampuni dosanya dengan mengorbankan orang benar. Itu logikanya di mana itu, Abang? Ya makanya secara logika kekristenan itu memandang salib itu adalah simbol. Simbol apa itu? Simbol pengorbanan. Artinya ada pengorbanan manusia kepada manusia yang lain. Makanya dalam perkataan Yesus di dalam salibnya, ketika disalib, ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya di situ artinya itu pengajaran pengorbanan. Berarti Yesus Artinya pun iblis nggak gini. Artinya esensi iblis itu tidak akan bisa, tidak akan mau, bahkan mustahil iblis mau mengorbankan dirinya bagi yang lain. Makanya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal. Ada pengorbanan. Di mana dan esensi dalilnya itu, Kok? pengorbanan. dalilnya Ya, kok esensi diputar-putar? pengorbanan ini tidak akan bisa dikerjakan oleh iblis. Bagaimana kalau ternyata ini rekayasa iblis? Karena Tuhan tidak ada Iblis dalilnya. itu, Bang, Betul, Bang. iblis Sabar, tidak gantian akan kita. mau mengorbankan dirinya bagi yang Jangan mendikte, ini bukan gereja, Bang ya. Jangan mendoktrin. Ini bukan gereja, ini kebiasaan Kristen itu suka bodoh-bodohi orang tanpa dalil. Iman Anda itu tertolak oleh akal sehat manusia gitu. Nah, sekarang Anda mempelintir Yohanes 3 nomor 6, kan itu sesuatu perbuatan yang sudah mencerminkan bahwa agama Anda tidak benar. Jangan dipelintir dalilnya. Tidak ada dalilnya di Tuhan untuk mengorbankan anaknya yang tunggal. Kan lucu. Jangan merendahkan agama Anda dengan memelintir dalil. Tidak boleh. Sekarang coba Anda tunjukkan kepada saya di mana dalilnya legalitas pembunuhan orang benar untuk membunuh, untuk dibunuh, untuk dikorbankan, untuk jadikan tumbal bagi pendosa. Itu di mana dalilnya? Itu kan yang Anda sebutkan tadi, dogma doktrin yang selama ini meninabobokkan Anda. Nah sekarang ada nggak pijakan dasarnya membunuh Yesus boleh?
demi untuk menyelamatkan orang-orang Kristen, para pendosa ini. Di mana dalilnya? Ya, makanya gini, dalam perjanjian lama esensi Allah itu, esensinya itu, substansinya adalah yang menyelamatkan. Disebutlah itu Mosia yang menyelamatkan. Makanya pada perjanjian baru juga seperti itu. Esensi Yesus itu dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia telah mengaruniakan anaknya, yang artinya ada pengorbanan, ada pemberian. Di mana itu dalilnya? Makanya di mana dalilnya mengorbankan? baru kusebut tadi Yohanes 3:16. Iya, itu dia untuk dikorbankan di situ. Mengaruniakan anaknya, artinya ada pemberian Untuk dikorbankan. Maksudnya gimana? Ya, dia menganugerahkan anaknya itu untuk dikorbankan gitu. Iya, makanya Di mana dalilnya? apa itu hukum? Makanya pada perjanjian lama dalilnya di disebutlah mana, Bang? hukum. Apanya dalil apa? Dalil bahwasanya Tuhan mengutus anaknya yang tunggal untuk dikorbankan sebagai penebus dosa bagi orang-orang pendosa gitu. Di mana dalilnya? Makanya kalau berbicara itu terstruktur. Kita harus pahami apa itu dosa, Kok terstruktur asal usul dulu? dosa. Iya, kalau mau membahas Dalilnya, dosa. dalil Tuhan. Anda paham nggak dosa itu apa kira-kira? Tuhan Atau kalau Anda tidak paham apa itu dosa, Tuhan mengutus anaknya untuk dibun-bun demi dosa-dosa orang-orang Kristen ini. Di mana legalitasnya? Itu kan doktrin yang muncul belakangan supaya kita bebas berbuat dosa. Kita jadikan Yesus sebagai tumbal yuk, supaya kita ini tidak lagi merasa berdosa. Maka kita bikin konsep yuk bahwa kematian Yesus itu untuk dosa-dosa kita. Mana dalil pembenarannya? Itu kan doktrin yang kalian sandarkan kepada tragedi sadisnya orang Yahudi yang ingin membunuh orang benar ini. Kan Yesus dibunuh bukan karena dosa, Yesus dibunuh karena unsur politik. Nah, sekarang mana dasarnya? Yesus dibunuh untuk dosa itu dasarnya di mana? Itu kan muncul belakangan doktrin dari kalian itu. Silakan, Bang. Silakan. doktrin gimana maksudnya? Makanya kita mau berbicara apa ini? Dosa atau apa ini? Lah, dalilnya bolehkah membunuh Yesus? Bolehkah membunuh Yesus? Nah, menurut Tuhan, boleh nggak? Bolehkah membunuh Yesus? Ini maksudnya gimana? Kisah, makanya dalam kekristenan, dalam Injil itu sudah selesai. Iya, saya tahu sudah selesai. Sekarang permasalahannya, kita kembali ke belakang nih. Bolehkah membunuh Yesus menurut Pencipta yang telah mengutusnya? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Berarti membunuh Yesus mendatangkan dosa atau menghapuskan dosa? Ya, dosa itu apa? Mendatangkan dosa. Ya kan, dosa itu harus terstruktur membahas. Dosa itu adalah sesuatu yang bersifat pasif. Dosa boleh. itu ada. Kok tidak boleh? Makanya terstruktur. Anda ngerti nggak dosa itu apa? Makanya di dalam dosa kata Ibrani, biar ku ajarin dosa gini. itu, Makanya di dalam kata Ibrani itu. Bolehkah membunuh Yesus? Anda sendiri mengatakan tidak boleh. Kalau Tuhan sudah tidak membolehkan, lalu kita langgar, itulah yang menyebabkan dosa. Kan tidak boleh membunuh Yesus, tetapi orang-orang tetap saja berusaha membunuh Yesus. Maka kalau yang dibunuh adalah Yesus beneran, maka bukan menebus dosa, yang ada menambah dosa. Karena itu larangan, jangan kau membunuh. Makanya gini, biar ku ajari dulu apa itu dosa. Dosa itu suatu permusuhan yang aktif terhadap Tuhan, suatu pertentangan. Pertentangan kan, jangan membunuh. Terstruktur
terstruktur nih kalau mau bahas dosa. Apapun. Itu di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4. Tidak usah, nggak Coba usah apa ke situ. arti dosa menurut Anda? Nggak usah lebay. Dosa itu adalah pelanggaran, akibat yang dilakukan, akibat yang dihadirkan dari pelanggaran perintah Tuhan. Seperti Adam diperintahkan jangan makan buah, tapi dia makan, dosa. Jangan makan babi, tapi dimakan, dosa. Bersunat Enggak. tapi tidak bersunat, Justru dosa. di dalam Adam itu tidak ada dikatakan dosa, tidak ada kata Ibrani dalam artian dosa. Nggak Terus ada. apa yang ditebus Dalam Yesus Kejadian 3 kalau itu nggak begitu? ada. Apa yang ditebus Yesus kalau begitu? Bukankah itu dosa Adam katanya? Makanya dosa ini bisa sampai 5 SKS kita bahas kalau Anda Ya, sendiri sudah. nggak mengerti. Silakan. Apa itu dosa? Makanya dalam Oh, kata silakan. makanya dosa itu gagal. Apa itu? Apa itu itu dalam dosa? bahasa Ibrani kata'ah. Terus? Ya itu udah kegagalan. Dalam bahasa Ibrani ada ket namanya, ada asyam, ada safon, banyak, Nah, ada terus? pesya, rasa, Terus? segagah, ya banyak. Nah, terus? Makanya di dalam Bible sendiri Kejadian 3 itu tidak ada kata dosa. Nah, terus? Kenapa tadi Adam disebutkan berdosa? Dari mana informasinya? Ya udah, berarti Adam tidak berdosa. Adam tidak berdosa. Dosa itu apa? Makanya asal usul dosa itu kapan pertama kali ada? Coba bisa jelaskan nggak? Tadi Anda mengatakan dosa itu apa? Ketidaktepatan manusia. Ya sudah cocoknya itu. Sudah cocok berarti Kok tidak? ada. Kenapa Adam kau ikut penjelasanku? Coba penjelasanmu dulu kutunggu. Coba apa untuk itu dosa? Untuk apa Anda menjelaskan? Enggak. Terus saya tidak boleh mengikuti penjelasan Anda. Giliran saya Iya, menjelaskan, makanya gini. Anda mengatakan saya Jangan tidak mengerti ikuti dosa. penjelasanku. Ya, Jangan ikuti saya kan sudah penjelasanku. Coba menjelaskan, tapi Anda penjelasanmu ngotot. dulu, Sampai opinimu. 10 Apa SKS itu kalau dosa? kita Coba. berbicara tentang dosa. Anda sehat nggak ini malam? Anda sehat tidak nih? Saya Waduh, sudah menjelaskan menurutmu dosa dosa itu itu. Dosa sudah kubilang tadi, alamat dosa itu akibat yang dihadirkan karena pelanggaran firman Tuhan, maka disebutlah dosa. Dalilnya di mana? Ya, dosa itu adalah pelanggaran Tuhan. Setiap orang yang melakukan dosa, itu Dalilnya namanya di mana? Pertama, enggak Coba. gini. Maksudnya biar Coba. terstruktur. Coba Anda Dalilnya baca di mana Keluaran dosa 23. itu ada pertama sekali asal usul. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ya sudah, simpulkan dulu dosa itu apa menurut saudara. Biar saya sepakati nih. Karena saya jelaskan, Anda bingung. Saya ikuti penjelasan Anda juga bingung. Tidak ada ruang untuk menipu di tempat saya, nggak ada ruang. Yohanes 3 nomor 16, Anda tipu orang-orang di sini dengan Anda pelintir untuk jadi korban katanya. Sulit bukan? Sulit. Agama Anda itu kalau ditelaah pakai akal itu sulit. Karena memang sudah tidak masuk akal dari sononya. Aduh, siapa lagi nih? Berhenti sudah kita diskusi nih. Tutup komal kita ini, host. Alamak, benar-benar lah moderator ini. Aduh, betul-betul buta huruf. Moderator. Saya ingin orang pintar yang naik ke sini, bukan orang blow on. Apanya ini moderator? Gue masak lagi didorong ke saya, penghinaan itu bos. Buka-buka saya berjam-jam sampai begadang menghadapi gue masak, kau suruh. Aduh, perlu ditatar juga ini moderator ini. Halo, semangat malam. Oke, good night. Ya, oke, Jumat. Buka kamera. Ya, Buka yang kamera. penting kau tutup kameramu, tutup. Buka Tutup kameramu. Kita adu otak, ya. Ini Apa kok tujuan mental- malam Jumat dengan malam Mental penjajah kok dibawa-bawa ke sini. Aduh. Mental penjajahmu itu jangan ke bawah. Kita ini sudah merdeka. Jangan lagi pakai karakter penjajah.
Indonesia sudah merdeka bro, Islam sudah memenangkan pertarungan. Majikan kalian sudah kami usir. Aduh, benar-benar lah. Datang emosi. Terasa ngamuk. Bolehkah kita memberikan sedikit aja ya tontonan yang menarik buat teman-teman kita Islam dan non-Islam, dan kita berdiskusi baik, jangan asumsi. Ini bukan gereja kan, Anda sadar itu? Kalian sedang berhadapan dengan kami umat Islam, umat yang berakal di dalam beragama. Halo, semangat malam. Nah, langsung nyerah bagus daripada aduh saya ngeyel ini, gak bisa hadapi Bang Suma, mending saya terbang jauh-jauh. Halo Bang Juma. Halo juga Abang. Ya, sehat selalu Bang. Sehat. Dari mana Bang? Saya dari aslinya Sumatera, tinggal di Surabaya Bang. Protestan atau Sehat ya terus ya, semoga istiqomah. Iya, amin, Masya Allah. Semoga Bang Juma bisa nyebarkan agama Islam mana-mana, amin. Amin. Tapi jujur saya senang sekali lihat. Apalah. Ya Allah, ya Karim. Ini kalau 1000 yang begitu yang naik, nggak jadi kita diskusi. Jangan ini teman-teman, jangan memperturutkan keinginan sendiri karena kita lagi di ruang publik ini, disimak orang gitu. Di YouTube kita ditonton, di sini ribuan orang yang nonton. Jadi yang naik ya teman-teman, jangan kesurupan. Tenangkan diri Anda, gunakan akal sehatnya. Jangan pakai doktrin karena ini bukan gereja. Kita diskusi pakai data, jangan pakai doktrin. Kalau doktrin yang Anda pakai, dari dulunya kami keluar dari Islam, ikut kalian. Kalau doktrin, kita butuh akal yang berfungsi dengan data. Nanti setelah turun dari sini baru pakai doktrinnya lagi. Semangat malam Saudara Alexander. Halo. Semangat malam Abang. Halo Bang. Halo. Belum ada nyali dia, baru tes. Ahli waris, nama yang bagus. Semangat malam. Selamat malam saudara ahli waris. Selamat malam Bang. Malam juga. Dari agama mana abang ini? Islam Bang, Islam. Iya. Ada yang penting mungkin ingin disampaikan, silakan. Oh gini Bang, ini judul apa? Mau menasihati, ini judulnya ganti. Bagus, lulusan Kairo yang naik. Nasihatin kita. Silakan saudara Kristen naik. Yang Muslim kalau ada di edis ketik di bawah, sampaikan saya tunggu di sini. Semangat malam saudara Victor. Malam. Malam Juma. Iya, bisa buka karemanya. Karema atau kamera? Ya, kamera. Alamak. Manusia plastik. Parah kali, Bang. Oke.
mumpung daripada nggak ada penumpang, ya silakan. Tunggu si Eris akan jumpai kau. Iya. Dulu. Sudah mau kesini kan? Tadi siang ditantangnya kau. Oh. Jadi ada dibilangnya kan, aku minta permintaan sama si Juma, nggak dinaik-naikkan aku katanya. Hei, umat Paulus betul-betul umat Paulus gila. Nggak kau, nanti iya nanti bentar di sini kau bilang umat Paulus banyak nggak berani. Umat Paulus betul-betul umat Paulus gila, benar-benar memang sudah dididik mereka punya karakter kayak Paulus. Oh, dalam tipu daya aku jerat engkau. Wah, benar. Assalamualaikum bang. Waalaikum. Dari mana bang? Dari di tempat. Katolik atau Protestan? Apalah. Dari di tempat. Ada-ada aja. Semangat siang. Halo Pak Titi. Manrase belum bicara pun sudah pergi, meninggalkan medan pertarungan. Saudara Erwin Ponto, semangat malam. Halo. Mantap kali bah. Ini teman-teman muslim yang minta permintaan ini mengganggu beneran, serius. Beneran teman-teman sekalian. Ini sama halnya kalian menghalangi orang untuk menyimak diskusi, karena kita harus mengurusi kalian satu persatu. Maxim. Halo, semangat malam. Halo. Cek cok. Manrase anggota. Kena bisul mulutnya, nggak bisa bicara. Naik lagi. Dari sekte mana? Muslim sendiri nih yang mengganggu kita ini teman-teman. Kayaknya tidak rela kita buka komal, mereka pada berlomba mau naik. Ya Allah, gimana caranya supaya mereka sadar kalau dia sudah minta permintaan ini? Kayaknya mereka nggak tahu kalau mereka sudah minta permintaan. Dinaikkan aja dua-dua orang dek, Oji. Dua-dua orang. Kalau dia muslim terus tidak ada hal yang ini, langsung aja diturunkan. Lama soalnya kalau kita kutuin ini satu-satu. Semangat malam. Ya, buka kamera siap, boleh. Siap. Biasa kau menghina, kok siap menghina. Laki-laki kan kau cuma. Buka kameranya boleh. Laki-laki kan kau. Cepat kali juga, aduh. Jangan juga terlalu cepat. Kita mau suruh dia buka kamera. Semangat malam. Halo. Anak kasih muat Paulus. Semangat malam. Halo bang. Halo juga. Bang. Begini Siap. bang. Dari sekte mana? Saya dari Kuta Cani, khususnya Aceh Tenggara bang.
Katolik atau Protestan? Oh, saya sendiri beragama Muslim, Bang. Jadi ada sedikit pertanyaan yang menurut saya ini yang menjadi pikiran saya setiap malam. Saya terbayang terus. Jadi ada satu hal, Bang, yang ingin saya ketahui dari Abang gitu. Mungkin kalau di agama Kristen itu, Bang, mereka itu membolehkan jualan roti cane aja. Kok saksi ini bertanya hal kayak gitu? Baca Quran, buka tafsir. Saya ini apologet dan tempat curhat. Malam. Iya, malam. Dari sekte mana, Bang? Lucifer. Sekte apa? Lucifer. Protestan, Katolik? Lucifer. Ya, buka kamera dulu, Bang. Ini sekte baru kayaknya. Silakan. Buka kameranya biar kita diskusinya pelan-pelan. Kita saling menghargai. Melawan Lucifer kah? Apa? Melawan Lucifer. Iya, boleh. Silakan buka kamera. Buka kameranya, Bang. Nih. Kabur dia. Yesus berarti kalau Lucifer. Karena tertulis di Wahyu 22 nomor 16. Yesus mengaku Lucifer di situ. Halo, semangat malam teman-teman. Iya, selamat malam. Ya, dari sekte mana? Katolik, Protestan? Ya, Kristen. Boleh buka kamera, Bang, biar diskusi kita pelan-pelan. Jangan emosi tapi ya. Iya. Tapi sejumlah ayat buka masker dulu, baru buka kamera aku. Buka kamera, Bang, jangan. Buka maskermu, aku buka kamera. Jangan terlalu perlihatkan ketakutan menghadapi saya, Bang. Gak apa-apanya kau sama aku menghadapi Iya, kau. kalau gitu buka kamera, coba buktikan kan gitu. Maskermu berani gak? Anda sudah tahu, itu hal yang tidak mungkin terjadi. Yang takut itu yang gak mau buka kamera. Allahu Akbar. Pingin kali lihat gigi. Ayo teman Oten, jangan jadi lawak-lawakan ya. Diskusi kita. Halo, semangat malam. Katolik, Protestan. Wih, 1 jam lebih belum ada Oten. Terus begitu takutnya kah? Ada yang mau naik Oten tapi sudah mati rasa, sudah tidak ada otaknya, tinggal mulut. Siapa si Victor? Itu sudah tak berfungsi otaknya, tinggal mulutnya doang. Semangat malam. Semangat malam, Bang. Bang Aryo. Halo. Halo. Ya, dari mana Pak Simon? Katolik, Protestan? Dari Binjai. Protestan, Katolik? Islam. Ya, ada yang ingin disampaikan? Ada. Apa? Muhammad meninggal atau naik? Oh, Islam kok bertanya gitu? Umat Paulus memang kayak gitu ya. Aneh-aneh aja. Gak ada yang waras. Takutannya itu nampak kali. Takutnya minta ampun sampai ngaku Islam lah.
Halo, Saudara Andre. Halo. Halo. Semangat malam. Semangat malam. Halo. Halo. Gemetaran lututnya. Belum sanggup dia. Teriak tanpa nada. Teman-teman, sabar ya, sahabat-sahabat ya. Kelihatannya Oten sudah menyerah sebelum bertanding nih. Menyerah sebelum bertanding. Angkat tangan dia. Hostnya di mana ya? Naikin aja host. Halo, Saudara Pincen. Halo. Belum bicara, turun sudah. Semangat malam. Saudara Sam. Semangat malam. Belum bicara, langsung turun. Halo. Susialawati, Ibu. Ibu. Buka kameranya Ibu, biar diskusi kita pelan-pelan. Gak perlu pelan-pelan samamu. Kenapa? Gak pantas, gak level. Kenapa bisa? Buka kameranya Ibu. Gak perlu. Ya kenapa? Malu? Ngapain malu? Gak level ya. Karena salah tangkap, Tuhannya bukan Tuhannya yang ditangkap. Yang disalib ternyata bukan anak Maria. Gimana dong? Ternyata yang ditangkap bukan anak Maria. Tidak level, tidak mau, tapi minta naik. Semangat malam Saudara Andre, Katolik Protestan. Aku Islam bang. Islam, Masya Allah. Bang, yang ditunggu-tunggu dari tadi udah 1 jam lebih bang. Kenapa telat abangku? Boleh tanya bang satu hal ya? Oh ya. Ada onde-onde kah? Iya ada onde-onde. Boleh tanya satu hal bang? Ya, apa itu? Begini bang, kalau minum kopi manis itu apa haram atau enggak ya bang? Tidak. Oke, tidak ya bang. Yang penting jangan berlebihan sampai mati. Dia jadi haram kalau campur tua yang asam. Ya. Iya, saya suka kalau tua manis. Semangat malam Saudara Jangka Terong. Apa kabar? Ya, selamat malam. Dari sekte mana abang? Katolik. Iya. Silakan buka kameranya abang. Kita diskusi baik-baik, pelan-pelan. Silakan. Oke bang, sorry bang yang. Oke, sip. Saya kan mau nanya, mau tanya saja. Ya. Ini kan gini. Kita ini kan punya Alkitab kan, punya orang Nasrani itu kan. Terus di kitab situ kan sama menceritakan ini sosok yang sama gitu kan. Misalnya di Alkitab menceritakan bahwa Yesus itu mati di kayu salib, ya kan? Ya. Itu di Alkitabnya. Tetapi di Al-Quran itu tidak menceritakan hal yang sama, berbeda gitu, diserupakan. Iya. Ya kan? Nah, kalau menurut saya, Mas, bahwa di situ itu ada penyesatnya. Karena kenapa? Karena satu sosok ini kok diceritakan berbeda dari dua Alkitab ini. Oke, boleh saya? Betul tuh Mas. Oke, jadi gini. Kalau kitab Anda itu sekiranya, kenapa diturunkan?
Kenapa diturunkan? Minta lagi permintaan bang. Kok diturunkan ya? Maksudnya apa ya? Dia kan dari Katolik kok nggak salah tadi ya teman ya. Minta lagi permintaan saudara. Begitu susahnya saya menaikkan Oten, begitu Anda langsung turun dia. Atau turun sendiri atau gimana? Aduh, payah juga ini. Turun sendiri ya? Iya. Nggak benar juga ini. Halo, semangat. Nah, dong. Ih, keren kali bang. Iya, dari agama apa ini? Katolik, Protestan? Protestan. Moderator tolong tahan, jangan diturunkan ya. Please, tahan diri. Ya, silakan bikin kopi dulu. Moderator bikin kopi. Buang pipis dulu kalau kebelah. Iya, jangan asal turunin. Ya. Oke. Saudara, bagaimana tanggapan sekiranya mungkin ternyata yang dibunuh ini bukan Yesus anak Maria? Bagaimana pandangan Anda? Nggak mungkin loh. Kenapa nggak mungkin? Kan dia orang sama kayak kami ini juga kan diserupakan gitu. Bukan kami ini yang meninggal. Iya, bagaimana kalau ternyata gitu kan? Ternyata mungkin kami ini diserupakan. Iya, bagaimana kalau ternyata yang dibunuh ini bukan anak Maria? Karena tidak ada perintah membunuh orang benar. Gimana itu? Karena kan tanggapan bahwa yang mati ini adalah Yesus anak Maria itu kan tanggapan yang muncul. Jaringan saya tuh Bang Jumain. Iya, gimana? Boleh tidak membunuh jadi orang kami benar? ini diserupakan gitu. Boleh tidak membunuh orang benar menurut Taurat? Emang Bang cuma pelajari? Iya, justru saya bertanya bang. Boleh nggak membunuh orang benar? Saya jawab. Iya, silakan. Nah, ini menarik ini. Ahli teman-teman. Keturunan dari Amito Bacang. Iya, silakan. Orang benar nggak boleh dibunuh lah. Nah, berarti Yesus mau orang benar boleh. mau orang salah nggak boleh. Itu kan hak Tuhan itu. Nggak bisa kita menghakimi sesama manusia. Yang punya hak menghakimi kan cuma Tuhan, Bang Cuma. Nah, Yesus orang benar atau orang salah Yesus ini? Orang benar. Nah, berarti Yesus tidak boleh dibunuh kan? Iyalah. Nah, kalau sampai terjadi pembunuhan terhadap Yesus, itu mengakibatkan dosa atau menebus dosa? Dosa lah bagi yang membunuh. Dosa bagi yang membunuh. Iya kan? Iya. Ya, dosa bagi yang membunuh. Berarti tidak ada perintah kepada dia yang membunuh ini, atau tidak ada nubuat kepada yang membunuh ini dari Tuhan sehingga mereka melakukan pembunuhan karena dosa. Berarti tidak ada nubuatan berarti. Karena kalau ada nubuatan berarti Tuhan sudah merencanakan. Kalau Tuhan sudah merencanakan berarti pembunuhnya tidak berdosa. Karena Tuhan yang memerintahkan. Gimana dong? Bukan gitu, Bang. Nah, jadi gimana? Jadi Silakan. kalau contoh gini, Bang. Analogi ya. Iya. Analoginya kayak gini, Bang. Iya. Abang mau pergi
Mana ya? Ke pasar aja, ke pasar. Nah, pasar ya, iya. Semacam inilah orang yang abang ke pasar ya. Ya, ke pasar beli Terus? tomat. Anggaplah mau beli tomat. Iya. Pasar. Terus abang ke pasar mau beli tomat, tiba-tiba abang Tomatnya berubah jadi ayam. tidak, abang dicopet. Oh, saya dicopet. Iya, iya, iya. Nah, abang dicopet. Iya, terus? Ya, terus Copetnya saya sendiri. tunggu, abang dicopet orang kan? Ya, Ceritanya. ya. Terus? Abang kan kejar. Ya, kejar. Abang kejar. Nah, Orangnya lari kebelet masuk toilet. orang yang copet ini abang kejar kan? Iya, kejar. Dia Terus? terbang. Berubah jadi ayam. Tiba-tiba sementara dia lari, Nah, dia ditabrak, mati. 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 Nah, gitu loh. Ya. Terus hubungannya dengan penyaliban? Hubungannya gini, apakah orang yang apakah gara-gara abang orang yang apa ini sehingga dia mati? Iya, karena saya kejar dia. Paham nggak? Iya, saya yang kejar, berarti saya yang Berarti penyebabnya. abang semua dong yang ini ya, Saya yang penyebabnya dong. Ya, saya yang dicopet. Wajar saya buru. Nah, kan gitu. Apanya? Apakah dia mau ditabrak kan? Sebetulnya orang yang dicoprek ini mati kan? Saya yang mati. Tidak, bukan. Jadi sebetulnya abang sebetulnya yang ditabrak, tapi Loh, kenapa saya yang dia yang ditabrak? kena tabrak. Paham gak sih? Kenapa saya yang mau ditabrak? Iya, maksudnya kalau abang nggak dicopet sama orang ini, abang pasti kena tabrak karena abang lagi kejar dia, abang nggak kena tabrak sama mobil ini. Apakah abang harus terima kasih sama yang pencopet ini? Itu loh maksud saya. Oh, ya. Paham nggak maksud saya? Iya, jadi saya harus berterima kasih kepada siapa? Pencopet. Nah, pencopetnya kan? Apakah harus berterima kasih gitu kan? Apakah itu Berarti saya barang-barangnya abang diambil, lari dia kan? Sebetulnya abang mau ditabrak mobil. Oh, analoginya seperti itu. Paham gak sih? Iya, paham. Berarti Anda apakah itu yang copet berjasa sama abang? Kan gitu. Kan enggak kan? Berarti abang harus berterima kasih kepada penjahat. Pencopet. Nah, apakah harus begitu? Kan nggak mungkin kan? Iya. Kan barang-barang abang juga habis diambil. Sebetulnya abang mati ditabrak karena abang lagi kejar ini pencopet yang nggak jadi abang nggak jadi ditabrak sama mobil. Oke, nah, baik. Itu loh. Analoginya seperti itu, Bang. Berarti saya harus berterima kasih kepada yang mau menabrak saya atau yang mencopet saya. Nggak perlu lah, sama-sama merugikan kan? Lah kan saya nggak jadi bunuh, untung saya dicopet. Nah, iya, semacam itu. Jadi saya harus berterima kasih kepada pencopet saya yang mencopet saya kan? Tapi kan barang-barang abang kan habis juga, gitu loh. Habis juga, tapi berarti tidak ada untungnya sama sekali dong. Iya, toh nggak ada untung kan? Terus kan kenapa? Bukan penyelamat abang kan? Terus siapa itu yang kan bukan untung? Penyelamat. Terus siapa yang untung di situ? Dan di situ kan pencopet kan bukan penyelamat. Iya, sekarang masa abang bilang penyelamat ya? Sekarang siapa yang untung dengan kejadian itu? Pencopet. Abang sebetulnya. Saya. Paham gak? Iya, karena tidak mati kan? Berarti pencopet ini berjasa. Gak mungkin berjasa kan? Iya, kan gara-gara dia sampai saya tidak ditabrak mobil. Iya kan? Iya. Iya, maksudnya analoginya seperti itu. Nah, terus hubungannya harus berterima kasih sama pencopet.
Apakah saya harus berterima kasih kepada pencopet? Gara-gara dia saya tidak mati. Gara-gara dia kamu selamat gitu loh. Iya. Kayak gitu analoginya. Iya, berarti saya harus Paham berterima nggak maksud kasih. saya? Paham banget pun. Berarti dalam hal ini pahlawan si pecopet ini kan? Iya. Apakah abang harus berterima kasih? Ya tidak perlu, tapi pasti Nah, dalam ya hidup itu makanya. berarti dia berjasa dalam hidup saya, si pencopet. Iya sebetulnya. Nah, berarti pembunuh Yesus berjasa terhadap Kristen. Iya sebetulnya, tapi kan bukan begitu. Tapi bukan begitu kan? Analoginya seperti itu, Bang. Iya. Berarti iblis Nggak perlu terima berjasa. kasih, Berarti iblis berjasa. Enggak, dia kan jahat. Dia kan mencopet kita. Apa kita harus berterima kasih? Kan saya tanya begitu tadi. Lah, faktanya dosa Dia kalian kan jahat terhapus. mencopet. Faktanya dosa kalian dihapuskan. Dia kan jahat mencopet. Tapi dari kejahatannya Anda masuk surga. Enggak, bukan ada dia aja tetap selamat gitu loh. Gimana caranya orang Kristen masuk surga tanpa ada si jahat membunuh Yesus? Ada cara lain pasti gitu loh. Paham Apa nggak? itu Kita cara selamat lainnya? bukan gara-gara dia aja, bukan gara-gara pencopet aja. Mungkin aja kita jatuh, kejebur ke sungai, mobilnya jalan terus. Seperti itu, Bang. Analogi. Enggak. Kembali kepada Paham poin. nggak sih maksud saya? Iya, paham banget. Kembali kepada poin. Kristen diselamatkan akibat iblis merasuki Yudas. Betul? Iya, paham maksudnya, Bang. Berarti suka tidak suka, iblis berjasa terhadap keselamatan Kristen. Ya, contohnya gini, ada orang membunuh bapamu. Apakah kamu berterima kasih sama yang membunuh bapamu? Tapi orang yang bunuh bapamu gara-gara orang itu bunuh bapamu masuk surga. Ayo, apakah kamu harus terima kasih? Kan gitu. Gara-gara Analogi sederhananya. Oh, sebenarnya teman Ada kita orang ini cerdas, berubah. tapi cerdik, licik tapinya. Sekarang Anda masuk surga. Faktanya Anda masuk surga itu karena dosa Anda ditebus. Dan penebusan ini terjadi karena rekayasa iblis. Berarti suka ataupun tidak suka, upaya-upaya kejahatan yang dilakukan oleh iblis itu Jadi kamu nggak masuk akal ya, yang saya analogi tadi. Bang Suma belum masuk di kepala. Masuk di akal. Masuk kan? Nah, iya, Iya. mirip-mirip gitulah. Berarti saudara Kristen ini masuk surga karena pekerjaan iblis. Enggak juga, Bang. Loh, apakah kita harus berterima kasih sama Saya pencopet? tidak Saya tanya minta abang. Anda berterima Kan enggak, kasih. kan? Saya tidak minta Anda berterima kasih. Kan saya tanya abang, apa kita harus Tidak perlu masa atau Kristen- pembunuh bapaknya? Tidak sampai sebodoh itu sih Kristen. Tapi paling tidak tahu diri dong bahwa Anda masuk surga itu disebabkan karena pekerjaan iblis. Berarti kamu merendahkan kuasa Tuhan dong. Kenapa bawa-bawa Tuhan? Tuhan kan tidak terlibat di situ. Ya kan Tuhan kan punya rencana. Tuhan kan banyak rencana. Berarti Tuhan bekerja sama dengan iblis. Lebih dahsyat. Berarti Tuhan kerjasama dengan iblis demi untuk menyelamatkan. Itu akalmu taruh di dengkul itu. Iya. Otakmu taruh di dengkul itu, Bang Suma. Ya, tadi Kalau kayak iblis gitu. merasuki Yudas. Analoginya gitulah. Iblis merasuki Yudas, imam kepala, kerasukan iblis sampai dia bernubuat Yesus harus mati. Mahkamah agama, imam-imam melakukan kesaksian palsu dan tipu muslihat. Akibat dari kejahatan yang mereka lakukan, orang Kristen selamat. Apakah masuk kamu surga. harus terima kasih sama pencopet? Tidak perlu Gara-gara berterima pencopet kamu kasih. Cukup tahu Nah, diri. itu sama dengan itu juga. Masa kami berterima kasih sama Berarti iblis? Anda sadar kalau keselamatan Kristen itu adalah upaya iblis. Ya dong. Betul-betul kau ya.
Oh iya. Betul-betul kau Zuma, kan sudah saya kasih analogi tadi. Analogi Jangan tidak masa emosi, kamu berterima kasih sama pencopet. Jangan emosi. Iya, paling tidak. Bukan emosi, otakmu paling taruh di tidak. dengkul itu. Paling tidak. Saya Udah tidak saya mati usahakan ketabrak biar mobil. otakmu terbuka gitu. Saya tidak mati ketabrak mobil. Setan kau itu ya. Tidak apa-apa aku sudah. Seru ini, seru. Buka maskermu. Covid sudah. Seru ini, seru. Jangan di-mute, biarin aja. Kenapa di-mute? Biarkan aja. Aduh, kemana ini moderator ini? Kenapa di-mute? Moderator kenapa di-mute? Ya Allah. Apa sih maunya moderator ini? Bukalah maskermu semua biar enak kita ngobrol. Mood saya langsung hilang langsung sama moderator ini. Udah malu jadi orang Islam ya Bang Zuma, pakai masker terus. Musuh saya sebenarnya moderator saya sendiri kayak. Jadi gimana ini? Gimana? Jadi Anda apakah Bang harus Zuma terima menyadari, kasih sama pencopet? Gara-gara mau pencopet tidak kau mau selamat. Anda harus mengakui bahwa iblis berjasa atas keselamatan Kristen. Tepuk tangan untuk iblis. Bukan gitu Zuma. Iblis berjasa atas keselamatan Anda. Anda harus akui itu. Jangan Anda lupa diri. Sebenarnya juru selamat Anda itu bukan Yesus tapi Daripada iblis. kau nggak ada penyelamat kau. Ya, nggak ada penyelamat. Berarti juru Kau selamat penyelamat di kuburan, Anda. kan? Juru selamat Anda iblis, bukan Yesus. Jadi kau penyelamat dari pencopet itu, begitu? Dia yang menyelamatkan saya. Sampai saya tidak ditabrak mobil. Karena saya kehilangan harta di copetnya, nggak apa-apa. Saya bisa cari uang lagi. Tapi paling tidak anak-anak saya tidak kehilangan orang tuanya. Ayo. Saya masih bisa berkarya, masih bisa bekerja, masih bisa menghadapi ente yang blow on ini. Coba. Yang blow on. Berarti iblis sangat berjasa terhadap hidupmu. Iblis itu pahlawan dan juru selamatmu. Tanpa iblis tidak ada penyaliban. Maka kamu harus berterima kasih kepada iblis. Saya sudah terima analogimu. Berarti kamu harus berterima kasih kepada iblis. Kau berterima kasih sama pembunuh bapamu. Iya, nggak apa-apa. Jadi kamu harus berterima kasih juga kepada pembunuh bapamu. Gara-gara pembunuhnya bapamu masuk surga gitu. Analoginya di situ. Jadi gara-gara dibunuh Yesus masuk surga. Yesuslah yang harus berterima kasih kepada iblis. Berarti kalau analoginya begitu. Sekarang permasalahannya bukan itu. Bukan itu. Kamu yang tidak terlibat dalam tragedi itu merasa diselamatkan dengan tragedi penyaliban. Berarti kepalamu besar tapi nggak paham. Kepalamu aja yang besar kawanku. Tapi Anda bikin analogi. Anda analoginya kena Anda sendiri. Banyak ngomong kau, bacot. Bacot kau. Setan kau juga. Saya bukan pahlawanmu. Ngapain kau panggil saya setan? Setan itu yang pahlawan saudara. Gara-gara dia Anda masuk surga. Moderator, thank you. I love you. Jadi gimana? Anda sudah sadar bahwa ternyata Kristen itu juru selamatnya bukan Yesus, tapi yang menyalib Yesus. Belum masuk di otakmu. Begitu kawan. Sama seperti orang Yahudi. Orang Yahudi menebus dosa menggunakan kambing, bukan kambing yang menjadi pahlawannya. Begitu. Tak ada orang Yahudi menyembah domba atau kambing yang dibunuh untuk dosa-dosa mereka. Begitu. Sadar nggak nih? Sadar nggak bang? Setan nggak? Kau setan.
Gimana? Mau dibaptis ulang? Atau gimana? Analogi belum masuk ya. Analogi saya sudah terima. Tomat berubah menjadi mobil truk saya udah terima. Ke pasar beli tomat saya udah terima. Malah saya bantu Anda beranalogi. Sekarang permasalahannya adalah Anda harus berterima kasih. Minimal Anda menyadari iblislah juru selamat Anda, bukan Yesus. Sepakat? Bego bukan begitu, bego. Masa rencana Tuhan salah sama rencana ini? Bego kau. Kalau tidak ada iblis, Yesus yang Anda sembah itu tidak disalib. Karena iblislah Yesus disalib. Ayo. Berarti juru selamat sebenarnya adalah iblis, betul? Oh, tegang dia, teman-teman. Jadi juru selamat bapamu yang bunuh bapamu ya. Itu juga berarti. Kau terima itu. Iya. Juru selamat bapamu ya. Analoginya berpindah lagi. Tadi tabrak mobil, sekarang bapak dibunuh. Iya, gara-gara pembunuh bapakmu masuk surga, ayo. Gara-gara Yesus dibunuh, Yesus masuk surga, begitu maksudnya. Masalahnya ada orang ketiga. Tragedi pembunuhan terhadap Yesus, ada orang lain yang masuk surga, yaitu kamu. Berarti iblis berjasa sama kamu. Begitu, kawan. Jadi pencopet berjasa sama kamu. Berjasa dong. Berjasa banget. Kau harus sembah lah itu. Kok disembah? Emang saya kamu yang suka nyembah-nyembah makhluk gaib? Jadi kesimpulannya, Anda sembah Tuhan. Anda sudah mengakui yang di kuburan kau. Anda sudah mengakui bahwa iblis menghadiahkan keselamatan kepada Anda dengan membunuh Yesus, betul? Sepakat? Kalau jadi sepakat, kami ini juga diserupakan gitu. Kalau sepakat, saya naikkan pangkatnya nih. Gimana? Sepakat kaimu dari mana? Yang jelas ngomong. Tapi karena benar enggak gara-gara penyaliban Anda diselamatkan, betul enggak? Bukan begitu, Bang. Jadi gimana? Nubuatannya. Oh, ada nubuatan. Nah, nubuatan itu terlaksana ketika ada yang menjadi eksekutor, kan? Betul? Bisa aja dengan cara lain, Bang. Bunuh diri maksudnya kesetrum listrik atau gimana? Keselip biji nangka atau gimana? Bukan begitulah. Terus gimana? Ada. Namanya rencana Tuhan. Iya, rencana Tuhannya kan membunuh Yesus, betul? Kau aneh kau. Lah kok saya yang aneh? Anda yang punya konsep, kok jadi saya aneh? Anda yang punya konsep. Semua rencana jahat itu pasti dari iblis, Bang. Nah, rencana jahat iblis itu berarti jadi kemenangan. pembunuhan Yesus itu rencana iblis atau rencana Tuhan? Iblis, oke. Iblis. Berarti ketika Yesus berhasil dibunuh, berarti iblis berhasil membunuh Tuhan lo. Akibat itu kamu diselamatkan. Kau dengarlah saya, kontol kau. Iya, Bang. Abang dengar dulu, kau jangan asal bacot kau. Lah, Anda yang mengatakan itu semua setan, yang itu jahat. Semua yang jahat berasal dari iblis. Berarti penyaliban ini berasal dari iblis. Dan ternyata penyaliban itu berhasil. Jadi kemenangan bagi berarti penyaliban itu adalah rekayasa iblis. Berarti iblis berhasil melampiaskan kejahatannya. Akibat daripada kejahatan iblis, Anda selamat masuk surga, betul? Bukan begitu konsepnya, Bang. Jadi bagaimana? Betul, goblok betul, Bang. Jadi bagaimana konsepnya? Itu rencana jahat iblis diubah dari Tuhan jadi kemenangan.
Iya, iya. Berarti kejahatan bisa Setan berubah satu menjadi ketawa orang kasih jawaban kejahatan. pokoknya betul kau. Kejahatan bisa berubah menjadi kebaikan, gitu. Tidak, rencana jahat iblis dibalikan sama Tuhan jadi kemenangan bagi Kristen. Ya betul. Berarti iblis berjasa buat Anda. Bukan berjasa, Bang. Kan kejahatan awalnya, kan kejahatan tadinya. Rencana jahatnya, kira dia rencana menang, jahat. tahu-tahu dia kalah. Berarti, dia kan bangkit, bodoh. Berarti Bodoh kau. keselamatan Kan Anda. dia bangkit, bodoh. Berarti Dia keselamatan kan Anda bangkit. bangkit dari pembunuhan. Iya. Bisa makanya nggak menang, bangkit? bodoh kau. Bisa nggak bangkit tanpa pembunuhan? Lucu kau. Karena Anda iblis yang kira lucu. dia menang. Ya sekarang Kau lucu bisa kau. nggak? Setan Bisa kau. nggak dia bangkit dari kubur tanpa dibunuh? Karena dia udah mati, makanya Berarti yang membunuhnya berjasa kan? gimana ceritanya itu? Kalau Pertanyaan tidak bodoh. dibunuh, kalau tidak dibunuh tidak bangkit. Betul? Kan iblis kira dia menang karena Tuhan, Iya, karena Tuhan Yesus urusannya sudah iblis mati itu. kan. Aku nggak peduli. Yang pastinya tanpa pembunuhan iblis, Tuhan Anda nggak bangkit dari kubur. Betul? Dia bangkit, Bang. Iya, Bangkit surga. tapi setelah dibunuh. Iya. Iya kan? Setelah Namanya dibunuh. bangkit itu dari kematian. Bodoh anak ini. Nah, bisa nggak mati dia tanpa dibunuh? Dia kan bangkit dari kematian. Bisa nggak mati Berarti tanpa dong. dibunuh? Bisa. Bunuh diri maksudnya? Orang habis napas. Bunuh diri? Orang habis napas bukan mati. Maksudnya Tahu Tuhan kalau Anda habis bunuh napas diri? bukan mati. Bunuh diri Tuhan Anda? Tahu kalau habis napas bukan mati. Bodoh. Ya, saya bukan Tuhan. Jangan Tuhankan saya. Saya bukan Tuhan. Tuhan Anda Kalau itu kau yang... habis napas bukan mati namanya. Iya, itu Yesus Tuhan Anda, jangan saya. Berarti gara-gara iblis membunuh Yesus, dia bangkit. Berarti iblis berjasa. Berjasa dari kepalamu peang tuh. Kepalamu peang. Iblis berjasa terhadap Kristen. Betul? Berjasa dari Hong Kong. Iya, karena gara-gara dia yang berbuat jahat sampai kejahatannya berubah Kenapa menjadi macet-macet ya? berkah gitu. Sinyal saya tuh kamu yang parah. Gara-gara pahlawan Anda mungkin datang si roh jahat itu. Itu loh Bang Zuma. Bukan berjasa. Jadi yang bunuh bapakmu berjasa gitu. Enggak kan? Lah, berjasa buat siapa yang mendapatkan hadiah keselamatan dari pembunuhan itu. Saya merasa korban. Banyak roh jahat ini. Saya merasa korban. Dengan bapak saya dibunuh, saya korban. Lah, Anda beda. Begitu Yesus dibunuh, Tuhan Anda dibunuh, Anda mendapatkan kemenangan. Hore! Kenapa lagi sih? Yesus dibunuh, hore! Yesus dibunuh, hore! Kita masuk surga. Kan begitu, betul? Betul nggak? Nggak gitu konsepnya. Lalu Nggak bagaimana gitu konsepnya? Gimana konsepnya? Gimana? Ah, bingung kan? Ah, cari akal-akalan lagi. Ah, analogi lagi. Konsepnya setan merencanakan hal yang jahat. Kan sudah saya bilang tadi. Setan merencanakan hal jahat dan berhasil. Iya, dia kira dia menang. Tahu-tahu Tuhan Yesus bangkit. Ternyata Tuhan bangkit gitu loh. Berarti kalah kan dia. Nah, berarti iblis berjasa untuk keselamatan Anda. Nah, bukan, enggak berjasa dia. Kan gara-gara dia yang membunuh dia bangkit sendiri. Yesus. Emangnya iblis yang bangkitkan? Saya tanya Bukan. kau, setan kau. Dia mati gara-gara iblis. Emangnya iblis yang bangkitkan? Saya tanya kau. Tapi dia tidak bangkit. Dia tidak bangkit kalau dia tidak dibunuh dulu. Betul?
Kan itu udah kemenangan iblis. Iblis bilang. Ya, artinya akibat pembunuhan akibat pembunuhan terhadap Tuhan Anda selamat. Makanya Anda mengambil simbol salib. Loh, siapa yang selamat dengan pembunuhan Yesus? Tuhan bangkit dulu. Tuhan selamat siapa dulu. yang selamat dengan matinya Yesus? Siapa? Enggak ada yang selamat mati Yesus. Jadi salib itu apa fungsinya salib? Kau nggak paham tentang itu. Saya sangat paham, makanya saya bertanya, salib itu fungsinya apa? Itu kan kutuk, itu kan kutukan dosa. Kutukan. Berarti kutukan berjasa terhadap Anda. Nggak paham. Anda yang tidak paham, Anda yang terjebak dengan agama Anda sendiri. Makanya di gereja ada tanda ini salib. Di kalung Anda salib, di tato Anda salib, di rumah Anda salib. Padahal salib itu padahal betul itu tandanya kemenangan sekarang. Oh, kemenangan sekarang. Tanpa iblis bisa nggak ada tanda sekarang itu? Kemenangan. Tanpa iblis bisa nggak Anda tanda itu? Ayo. Dulu itu kutuk. Paham nggak kau? Kau dengar dulu. Nah, kutuk. Kau dengar dulu. Gimana? Kutuk, tapi jadi kemenangan. Gitu loh, bodoh. Kutuk menjadi kemenangan. Itu doktrin. Tapi pastinya adalah pembunuhan itu terjadi dulu, baru menang. Berarti iblis berjasa terhadap Anda. Jadi yang bunuh bapakmu berjasa gitu. Bodoh. Saya dengan orang tua saya dibunuh, saya tidak mendapatkan keselamatan. Saya menuntut yang membunuhnya. Tidak, bapakmu masuk surga. Enggak ada, berarti Yesus yang masuk surga berarti. Sama-sama yang korban masuk surga kalau begitu. Sekarang akibat dari pembunuhan, Anda mendapatkan kalung hadiah dari iblis. Anda sadar? Simbol salib itu hadiah dari iblis. Ini simbol salib yang kamu pakai. Ini kemenangan apa? Itu nanti setelah dijual. Ini kemenangan loh. Padahal salib itu adalah hadiah dari iblis, betul? Betul nggak? Itu pertamanya kutuk. Iya. Berarti Anda sudah sadar? Kutuk jadi kemenangan, paham nggak kau? Berarti Anda sudah sadar bahwa salib itu adalah kutuk yang menjadi kemenangan, betul? Iya, bagi kalian nggak ada apa-apanya, bagi kita orang Kristen pemahamannya dalam. Iya. Berarti salib itu adalah. Dengar kata Ahok, kamu pernah nggak pidatonya Ahok? Salib itu berarti simbol kutuk yang menjadi kemenangan, betul? Ya. Betul. Berarti Anda harus berterima kasih kepada iblis. Paham karena gara-gara iblis Anda menang, betul? Analoginya belum paham kau. Saya sudah kasih analogi tadi. Bisa nggak ada salib tanpa iblis? Iya, awalnya dikira dia menang, paham? Iya, nggak urus itu. Pertanyaan saya, bisa nggak ada salib tanpa iblis? Bisa aja. Siapa yang menyalibnya? Emangnya iblis Siapa yang menyalibnya? Emangnya iblis? Emangnya rencana Tuhan? Tadi katanya rencana iblis, sekarang rencana Tuhan lagi. Tidak dibalik itu maksud saya. Abang nggak paham. Berarti betul lah. Berarti betul. Iblislah yang merekayasa semuanya ini. Asik. Rencana iblis ternyata. Mereka yang jahat. Iya, rencana iblis ternyata penyaliban itu. Mereka yang jahat, tapi Tuhan merubah yang jahat itu jadi kemenangan. Iya, setelah dibangkitkan, Anda menganggapnya itu adalah sebagai keselamatan. Oke, jadi mulai sekarang Anda harus sadar, salib itu adalah simbol kutuk. Titik.
Jangan kutub jadi kemenangan. Iya, Jangan berhenti jadi urusanmu. kutub. Jangan berhenti jadi kutub. Urusanmu. Mau kuanggap kemenangan yang jelas salib itu simbol kutuk, titik. Kalau nggak bangkit, dia kan Iya. bangkit. Iya, Yesus kan urusanmu bangkit dari itu, kemenangan. masalah bangkitnya urusanmu. Yang pasti salib itu simbol kutuk. Titik, mampus. Jadi yang di leher itu, Kau yang mampus. yang di leher itu simbol Kemenangan. apa? Kemenangan. Dari kemenangan Iya. yang diberikan oleh Dari Tuhan lah. Oh, Dari jadi Tuhan yang menyalib. Yesus. Bukan begitu, pemikiranmu bodoh semua. Makanya kau masih Islam. Kalau kau paham, kau sudah jadi Yang Kristen menyalib lah. ini rencana Tuhan atau rencana iblis? Mana yang betul? Rencana jahatnya iblis, bodoh. Iblis. Berarti salib ini rencana iblis kan? Ya. Berarti yang di lehermu itu hadiah dari Sembarang. dalam nama Yesus. Sadarlah kau, saudaraku. Keluarlah roh jahat yang ada di dalam tubuhmu. Halilintar. Kau menghina Roh Kudus, tidak lama kau mati. Kau jadi Roh Kudus. Masa ini Roh Kudus? Masa ini Roh Kudus? Awas kau metong ya. Ini masa Roh Kudus? Cuma katanya tadi ini simbol kau nggak kutuk. belajar dari donditannya. Kau mengolok-olok Roh Kudus, kau mati entar. Kenapa jadi Roh Kudus mengolok-olok? Aneh aja orang ini. Gimana? Masih mau dilanjut? Itu kau menghina Roh Kudus itu. Awas kau metong entar. Masih mau dilanjut? Itu pekerjaan Roh Kudus semua tau. Awas kau metong kayak donditan kau. Katanya iblis. Awas kau mati kayak donditan entar. Menghina Roh Kudus itu. Katanya iblis. Kok jadi Roh Kudus? Jangan-jangan yang Anda bilang Roh Kudus itu Awas iblis. kau mati entar dicekik sama Roh Kudus. Bagaimana? Masih mau dilanjut? Kau ketawa-ketawa menghina Roh Kudus, itu pekerjaan Roh Kudus. Saya melihat Anda lucu karena Anda sudah sadar bahwa iblis adalah pahlawan Anda. Lucu. Gitu loh. Muka Anda ini lucu setelah sadar bahwa ternyata salib itu simbol kutuk. Kutuk masih pertamanya. Iya, pertamanya. Udah saya bilang jadi kemenangan. Jadi kutuk pertamanya Ya. begini bentuknya. Nah, setelah dia menjadi kemenangan dibalik begini. Kan tidak, tetap aja begini kan? Berarti tetap aja simbol kutuk. Emosi. Ya, itu yang kau paham, makanya kau masih di Islam. emosi. Emang barang gak emosi, kau bodoh banget gimana? Emosi lah, kau bodoh gimana? Aku yang bodoh. Dia yang terima hadiah dari iblis, yang bodoh Iya, aku. emang. Yang terima hadiah dari iblis Anda, kenapa saya yang bodoh? Astagfirullahaladzim. Ya karena kau paham, nggak paham. Saya sudah paham. Sejarahnya ada, storynya ada. Sejarahnya iblis Storynya merasuki ada. Yudas. Historinya betul. Iblis merasuki Yudas. Tujuannya agar mengkhianati Yesus. Akibatnya untuk membunuh Yesus dan berhasil. Berarti iblis sukses. Dan yang mendapat kemenangan atas kesuksesan iblis itu Anda. Selamat, Anda menjadi orang yang paling taat kepada iblis. Setelah iblis berhasil membunuh Tuhan Anda, sampai hari ini Anda tetap merayakannya atas kematian Tuhan Anda oleh iblis. Dan iblis berhasil memberikan hadiah berupa keselamatan menuju ke surga, tapi hoax. Oke, masih mau dilanjut? Malas diskusi sama kamu semua. Betul, udah dikasih analogi belum paham.
Semoga Allah memberikan hidayah, melembutkan hatimu kawan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Analoginya ke pasar beli tomat. Aduh, ternyata diakui salib itu simbol kutuk. Awalnya salib itu simbol kutuk, tapi lama-lama berubah menjadi berkat. Allahu Akbar. Sakit mata saya tertawa teman-teman. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, kita lanjut lagi. Semangat malam. Malam. Dari sekte mana bang? Protestan. Iya, silakan buka kamera. Habis itu kita diskusi baik-baik. Jangan emosi, tahan diri. Kalau bisa tertawa aja. Selama itu sesuai dengan alur diskusi, silakan tertawa. Silakan buka kameranya. Nah, mantap kali bah. Protestan. Oke. Bagaimana tanggapan saudara mendengarkan tadi diskusi bahwa iblis berjasa atas penyaliban terhadap orang benar ini? Silakan. Di situ yang saya tanggapi keserakan abang sih. Hah? Keserakan abang menertawakan orang yang tidak paham. Oh iya, maaf. Oke, sekarang menurut saudara, apakah betul iblis terlibat di dalam pembunuhan Yesus yang sejatinya Tuhan tidak mau membunuh orang benar itu, Tuhan tidak mau. Tapi karena iblis bersitegang bekerja sama dengan imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, membuat meramu keadaan sampai orang benar ini dibunuh. Taruhlah dia berhasil dibunuh, artinya dia melanggar perintah Tuhan. Tapi ada yang menerima hadiah dari proses pembunuhan tersebut, yaitu Anda sebagai seorang Protestan. Apakah Anda sadar bahwa iblis berjasa menyelamatkan Anda? Tapi sebelum saya jawab bang, saya nanya dulu kan. Pertama, apakah abang percaya bahwa abang bisa berbaju sekarang ini karena jasa iblis? Kalau pertanyaan abang seperti itu, maksudnya apakah kehendak Tuhan Adam dan Hawa jatuh ke dunia? Apakah kehendak Tuhan? Tuhan tidak berkehendak itu jatuh karena iblis. Nah, iya. Jadi apakah ular berjasa? Enggak. Apakah ular berjasa? Enggak berjasa. Dengan abang pakai baju sekarang? Enggak berjasa, enggak. Itu jawabannya. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Sebelum Yesus turun ke bumi, manusia sudah pakai baju. Oke, kalau abang nggak ngerti ya, apakah analoginya yang tidak masuk, analogi yang konyol. Kalau abang nggak itu, anak TK itu bisa. Silakan. Yang terbaru aja. Silakan. Yang percaya juga kan? Silakan. Apakah abang percaya ikan paus berjasa atas nubuatan, atas kejadiannya Nabi Yunus? Percaya. Abang percaya bahwa ikan paus itu berjasa? Iya. Apa yang abang berikan kepada ikan paus itu? Apa? Tidak ada. Saya tidak memberikan kepada ikan paus itu. Tidak ada hubungannya dengan saya. Itu kisah yang terjadi kepada Nabi Yunus. Kalau sesuatu, ya bang, kalau sesuatu ditandai berjasa, pasti ada penghargaan, ada pemberian. Ya. Apa yang diberikan Yunus kepada saya? Apa? Apa? Kenapa tidak ada pemberian jasanya? Apa yang Nabi Yunus berikan kepada saya dengan dia diselamatkan ikan paus? Apa? Surga gitu? Tidak seperti ente. Anda mendapatkan surga akibat Tuhan Anda disalib oleh setan.
Tidak. Berarti abang nggak mendapatkan pelajaran kesabaran tentang Nabi Yusuf. Apa hubungannya? Nabi Muhammadku yang mengajarkan saya tentang kesabaran. Saya mendapatkan apa gitu? Enggak itu ada. abang yakin sendiri juga. Enggak ada hubungannya, jangan ke sono. Emang Nabi Yunus yang mengajarkan saya mengaji, Nabi Yunus yang mengajarkan saya sholat, Nabi Yunus yang mengajarkan saya tentang Allah, tentang Tuhan saya, kan tidak. Jangan kemana-mana pergi. Tapi dari kejadian itu juga kalian pelajari tentang kesabaran. Jangan Anda karena sudah menemukan diri Anda sebagai orang yang punya utang budi kepada iblis, sampai Anda itu menginginkan saya pun demikian. Sorry. Tak ada hubungannya dengan saya. Sekarang Anda menyadari bahwa penyaliban itu adalah rekayasa iblis. Pelajaran nggak dari kejadian itu? Agama abang mengambil pelajaran nggak dari kejadian itu? Tapi tidak menebus dosa saya, Yunus. Bukan masalah menebus dosa itu. Ya, nah, di situ poinnya. Dari situ. Poinnya di situ. Poinnya di situ. Abang ngambil pelajaran nggak? Jadi tentang penyaliban Yesus itu juga mengajarkan pengajaran sebenarnya, Bang. Ya, pengajaran betapa bodohnya orang yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah tumbal untuk dosa-dosa mereka. Itu pelajarannya. Sekarang bukan di situ poinnya. Anda sebagai seorang Protestan menerima akibat penyaliban, Anda masuk surga. Siapa yang menyalibkan Yesus? Iblis. Berarti iblis menghadiahkan keselamatan kepada Anda. Juru selamat Anda iblis, bukan Yesus. Sampai sini paham? Jadi kalau saya bilang Anda percaya dengan orang yang sudah meninggal, yang sedangkan dia saja meninggal, nggak ada urusan. Dia menghadiahkan saya Al-Quran. Dia tidak menghadiahkan saya dengan kematiannya. Iya, karena Yesus mati dibunuh oleh iblis, Anda selamat. Nggak ada urusannya. Anda tahu. Dia juga selamat. Ya itu nggak ada urusannya dengan saya itu. Yang menjadi permasalahan di sini. Sekarang dosa-dosa Anda ditebus melalui apa? Jawab. Penyaliban. Nah, siapa yang menyalibkan Yesus? Iblis. Berarti iblis berjasa di dalam menyalibkan Yesus. Anda menerima hadiahnya. Oke. Nah. Jadi kuburan berjasa karena sudah menampung Muhammad gitu. Nah, kami tidak menebus dosa. Dosa kami tidak disebut sabar. Dosa kami tidak ditebus dengan dia dikubur. Selamat, Bang. Hai. Benar nggak? Hanya melalui Muhammad kalian selamat. Benar nggak? Mereka umat Islam termasuk saya selamat karena mengikuti Al-Quranul Karim, bukan karena dia meninggal di kuburan. Berbeda dengan kalian. Semua perkataan Muhammad harus kalian ikuti kan? Ya Al-Quran kan. Kenapa larinya ke kuburan? Apa hubungannya? Contoh nih Bang. Contoh. Muhammad memerintahkan 4 kali, boleh 4 kali sampai 4 kali menikah. Ya, apa hubungannya? Tidak ada hubungannya. Ini berbicara mengenai jangan Anda melarikan tema. Ini berbicara mengenai penyaliban. Al-Quran, Nabi Muhammad mengatakan, wa ma qatalu wa ma salabu, tidak dibunuh dan tidak disalib. Kami tidak menerima hadiah dari situ. Sedangkan ente punya dosa dihapuskan dengan darah Yesus lewat salib. Siapa yang menyalibnya? Iblis. Berarti juru selamat kalian itu bukan Yesus, tapi iblis. Sama seperti orang Yahudi membunuh domba untuk dosa mereka. Siapa yang kemudian menebus dosa mereka? Domba. Siapa yang berjasa terhadap dosa mereka? Domba gitu yang berjasa.
Yang berjasa adalah dia yang memberikan perintah untuk menyembelih domba. Itulah yang berjasa. Siapa itu? Tuhan. Imamat 1 nomor 2. Kalau analogi abang seperti itu, sebenarnya kalian harus lebih yakin dan lebih berjasa, lebih menyembah ibunya Muhammad daripada Muhammad sebenarnya. Ya, Karena dia paling Allah berjasa yang karim. dan melahirkan Nabi Muhammad yang mengutusnya bukan ibunya, yang mengutusnya Allah. Jangan Anda mencari kemana Anda harus melawan saya. Jangan. Anda tidak akan pernah bisa menang melawan kebenaran. Batil tetap batil, tetap akan kalah. Dengarkan. Jadi kalau bukan orang-orang Yahudi, melalui orang-orang Yahudi yang paling berjasa ibunya sebenarnya diperintahkan kepada mereka oleh Allah, Imamat 1 nomor 2, katakan kepada orang Yahudi Israel, sabar dulu, abang bilang ketika mereka hendak menebus dosa, maka hendaklah persembahkan domba. Apakah orang Israel menyembah domba karena domba telah menjadi penebus dosanya? Tidak. Sekarang Kristen terhapus dosanya karena Yesus disalib. Yang mereka sembah korbannya. Yang disalib ini yang mereka sembah. Yang disalib ini yang mereka anggap sebagai pahlawan. Padahal salah. Pahlawannya iblis. Enggak, maksudnya tadi bilang jasa. Yang paling berjasa iblis. Nah, sekarang Muhammad yang paling berjasa sebenarnya itu ibunya. Iya bang. Jadi kalian sebenarnya harus lebih ini menyembah kita ibunya berbicara dosa sesuai dengan salib. Dosa Anda dihapus karena salib. Oke? Enggak, tadi berbicara jasa. Jasa apa? Jasa iblis tadi kan, abang kan berbicara tentang jasa iblis. Sekarang apa hubungannya dengan ibunda Siti Aminah? Jasa ibunya Muhammad. Apa maksudnya di situ? Apa hubungannya coba? Dia sangat berjasa lah telah melahirkan seorang Muhammad yang sampai sekarang dipuja-puja oleh orang Islam. Itu bukan urusan saya, itu urusan pencipta. Apa? Lu. Itu bukan urusan saya. Allah menciptakan Siti Aminah untuk melahirkan manusia suci Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad diutus menjadi rasul dan penutup para nabi. Selesai perkara. Berbeda dengan ente. Iblis menyalib Yesus, akibatnya dosa Anda ditebus. Berarti iblis berjasa dalam menghapuskan dosa lo. Lo masuk surga tanpa dosa. Kenapa tanpa dosa? Karena Yesus sudah menjadi tumbal. Siapa yang menumbalkan? Iblis. Berarti iblis adalah pahlawan lo. Sekarang yang mencabut nyawa Muhammad itu siapa? Kenapa selalu lari ke nabiku? Apa hubungannya dengan itu semua? Coba. Tidak akan bisa. Nggak bisa. Tidak bisa. Kami tidak menebus dosa kami dengan nyawa nabi kami. Oke, nggak ada. Tidak ada hubungannya, nggak ada relevansinya dengan ente. Relevansinya dengan kejadian di Anda itu adalah kambing, sapi, domba yang dibunuh oleh orang Yahudi untuk nebus dosa mereka. Apakah orang Yahudi menyembah domba yang mereka sembelih karena menebus dosa? Tidak. Apakah dengan kita mencium batu bisa menebus dosa? Kenapa lari ke situ lagi? Kami tidak memecahkan batu untuk nebus dosa kami. Kan lucu Anda ini. Lucu Anda. Lucu. Ini berbicara. Lucu dong. Apa hubungannya dengan ibunya Siti Aminah? Apa hubungannya dengan Nabi Muhammad? Apa hubungannya dengan Hajar Aswad? Dengan Tuhan melarang membunuh orang benar, tapi kalian melakukan tradisi boleh membunuh orang benar demi dosa-dosa kalian. Coba. Kalau begitu adanya, siapa yang berjasa melakukan pembunuhan terhadap orang benar ini? Tuhan atau iblis? Iblis. Apa akibatnya? Dosa lu dihapuskan. Dalilnya bang, sekarang itu dalilnya itu di mana? Dengan konsepnya apa? Jangan membunuh orang benar itu konsepnya apa? Di mana? Apakah itu konsepnya Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang benar. Di penyalipan.
Jangan membunuh orang benar. Di penyalipan bukan? Konsepnya itu di penyalipan bukan? Jangan membunuh orang benar. Ini perintah. Ini perintah. Muhammad memerintahkan bunuh semua orang. Di mana dalilnya? Enggak, Muhammad pernah memerintahkan gitu. Ya di mana dalilnya? Tunjukkan. Tunjukkan di mana dalilnya? Tapi itu dalam peperangan. Di mana dalilnya? Bentar ya. Ah, silakan. Kalau ada gimana? Silakan. Kamu mau mencari pelampung nggak bisa, Dek. Karena pembunuhan tidak nebus dosa di kami, Dek. Kalau mengambil dalil sesuai konsep gitu loh, Bang. Ini kamu pelanggaran. Kenapa? Abang ambil dalil tapi konsepnya bukan di penyalipan. Kamu bisa kena dong. pelanggaran, saudaraku. Maaf, kamu kena pelanggaran. Kenapa dia kena pelanggaran? Entahlah. Lari kemana-mana. Ibunda yang mulia Siti Aminah lah dibawa, Hajar Aswad lah dibawa. Apalagi yang dibawa tadi? Nabi Muhammad dibawa. Perintah lagi, surah At-Taubah lagi dibawa. Apalah orang ini? Mau mencari kemenangan dengan menegakkan benang bata, enggak bisa dong. Gak bisa. Sekali pengikut iblis, ya iblis. Gak usah malu-malu akui. Halo, semangat malam. Selamat malam. Dari sekte mana abang? Dari Protestan. Boleh buka kameranya silakan. Boleh. Silakan abangku ya. Mana ini? Oh. Ya, oke baik bang. Malam. Malam abang. Dari Protestan. Mau tanya. Siap. Tadi abang bilang siapa yang menyalibkan Tuhan Yesus? Iblis. Bukan orang Farisi. Nah, karena mereka sudah dipengaruhi oleh iblis. Gak ada dibilang dipengaruhi. Yang penting yang secara praktek yang menyalibkan Tuhan Yesus orang Farisi. Karena iblis. Tidak ada karena di situ. Loh, jangan Anda memaksakan keadaan dong. Coba Anda tidak baca. Tidak ada dibuat di situ karena iblis. Baca Yohanes 8 nomor 37 sampai 44. Mereka yang ingin membunuh Yesus adalah mereka anak-anak iblis yang ingin melakukan kehendak Bapaknya. Dalil dong, Bang. Dalil. Yang membunuh Yesus orang Farisi. Anak-anak iblis. Titik. Orang Farisi nggak ada anak iblis. Orang Farisi itu anak iblis rupanya. Anda baca Yohanes 8. Makanya Yesus mengatakan selalu apa? Waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada ragi Farisi, waspadalah. Yang pasti yang dibilang di situ, oh Tuhan Yesus disalibkan oleh orang Farisi. Karena sudah terpengaruh iblis. Tidak mau tahu aku di situ. Ya, yang penting yang menyalibkan Yesus orang Farisi. Saudaraku, tidak mungkin iblis datang ke situ yang menyalib. Pasti melalui orang yang sudah kerasukan iblis. Itu fakta. Tidak ada di situ dibuat karena penting Tuhan Yesus disalibkan oleh orang Farisi. Pengaruh iblis. Tak ada dibilang di situ. Saya kasih dalil. Tunjukkan dulu. Yohanes 8:37. Buka dulu situ. Silakan. 37 sampai nomor 44. Makanya belajar. Baca jangan dulu. cuma tua Apa di situ proses penyaliban? Ya silakan aja Anda. Kalian ingin membunuh aku sebab kalian adalah anak-anak iblis. Gimana? Berat dong. Ya iyalah berat. Anda belum mendalil. Bapak nggak bisa lagi baca itu. Ya silakan saudaraku, silakan. Kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam. Ada di situ iblis. Terus baca terus kan dah sampai nomor 44. Ada situ kata-kata iblis di situ. Silakan Anda baca nomor 44. Iblislah yang menjadi bapak lu. Enggak ada bapakku iblis, bapakku Tuhan Yesus. 44 di situ. Coba baca. Jangan emosi kali. Baca dalil. Yang pasti
yang kami pelajari, Tuhan Yesus disalibkan oleh orang Farisi. Oke, apapun itu sebabnya, kami tidak mau tahu. Iya, derita Anda berarti. Karena Tuhan Yesus mati disalibkan untuk menebus dosa manusia. Titik. Ya, itu iman Anda. Ya udah. Nah, orang Yahudi menyalib Yesus bukan karena dosa. Orang Yahudi menyalib Yesus karena tidak mau bangsanya dirampas Roma. Beda dong. Itu tidak sama, Ketua. Orang Yahudi, orang Farisi, mahkamah agama ingin menyalib Yesus karena mereka tidak mau bangsanya dirampas oleh orang Roma. Bukan karena dosa waris. Dosa waris itu ajaran yang muncul belakangan, yang tidak ada hubungannya dengan penyaliban. Begitu saudaraku. Jadi sudah dibaca Yohanes 8, yang mau membunuh Yesus adalah anak-anak iblis. Jadi sekarang beginilah, itu kan proses. Ya, proses. Ya. Terus. Kalau ku dengar tadi cerita kalian analogi analog. Sudah. Ya. Cerita kematian Tuhan Yesus itu tidak bisa dianalogikan dengan yang lain. Kenapa ku bilang? Sehelai daun pun tidak akan pernah jatuh tanpa seizin Tuhan. Ya. Setuju di situ? Setuju. Jadi Anda pun bisa berdiri, bisa duduk karena seizin Tuhan. Setuju? Ya, setuju. Terus? Nah, jadi apapun yang terjadi di muka bumi ini, mulai zaman Adam sampai detik ini, itu semua Tuhan izinkan. Kenapa? Ya. Kenapa Tuhan masih izinkan ada iblis di bumi ini? Ya. Ya karena Tuhan izinkan iblis itu ada. Berarti Tuhan mengizinkan penyaliban terjadi. Ya karena tujuan dia untuk menebus dosa manusia. Kata siapa? Loh, kan firman kan bilang, aku mati untuk menebus dosa manusia. Di mana Yesus mengaku begitu? Di mana? Tujuan kematian Yesus untuk menebus dosa manusia. Itu maunya Kristen. Orang Yahudi membunuh Yesus tujuannya untuk menyelamatkan mereka dari penjajahan Roma. Baca Yohanes 11 nomor 45 sampai 57, Bang. Karena memang tidak ada orang mau seperti si Pilatus, si Herodes. Mereka tidak mau ada orang seperti dia, makanya dibunuhlah Tuhan Yesus. Nah, untuk apa dia dibunuh? Untuk apa mereka membunuh Yesus? Iya, tujuannya satu-satu kita bicara ya. Iya, silakan. Tujuan si Pilatus dan si Herodes supaya tidak ada orang raja seperti dia lagi. Cukup hanya dia raja. Itu alasannya kan? Tunggu dulu. Satu-satu kita bicara. Iya, saya bertanya, itu alasannya kan? Diplomat kita. Iya, itu alasannya. Ya, dibilang satu-satu kita bicara. Nanti aku udah selesai aku bicara, Bang bicara. Silakan. Diplomat kita. Oke. Jadi si Pilatus dan si Herodes membunuh Tuhan Yesus supaya mereka tidak mau ada raja lagi selain mereka. Nah, itu pertama. Itu tujuan mereka. Sudah, kenapa Tuhan izinkan itu? Itulah cara Tuhan untuk menebus dosa manusia. Kenapa Tuhan izinkan dia disalib? Karena memang cara Tuhan itulah di pikiran Tuhan. Dengan cara begini aku mati untuk menebus dosa manusia. Kenapa Tuhan nggak berpikir dengan cara lain laku matinya untuk menebus dosa manusia? Kenapa harus disalibkan? Itulah dulu. Karena memang Tuhan mengizinkan itu semua terjadi. Saya tanya ulang lagi. Orang-orang menyalib Yesus karena dosa atau karena tidak mau bangsanya dirampas Roma? Karena
si Pilatus dan si Herodes, karena kan Tuhan Yesus mengaku dia Tuhan. Makanya waktu dia mau disalib, datanglah raja, apakah kau raja? Engkau sendiri yang mengatakannya bahwa dia mengakui raja. Tidak ada begitu, Pak. Jangan Anda ngarang-ngarang. Itu Sekali-sekali nonton film Yesus, Bang. Ditanya, apakah engkau raja? Lukas Engkau 22 sendiri yang mengatakannya. Bagaimana mungkin dia ditanya, apakah engkau raja, sementara jadi RT aja pada saat itu Yesus? Kagak. Itu pertanyaan bodoh. Dia ditanya, baca Lukas 22 nomor 68. Baca di situ, apakah engkau Mesias? Bukan raja, bosku. Apakah engkau, kalau di film ini, di YouTube ini, apakah engkau raja? Di Bible sendiri yang begitu. mengatakannya. Di Bible, apakah engkau Mesias? Mesias kan dengan raja, juru selamat. Oh, lain. Mesias itu orang yang diurapi. Loh. Karena dia Tuhan Yesus. Udahlah, saya tidak mau terlalu lama berdebat dengan orang bodoh. Tapi saya mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus mati disalibkan oleh orang Farisi. Iya, karena kerasukan iblis. Allahu Akbar, Masya Allah. Matius 27:18, orang Farisi menyerahkan Yesus disalib karena dengki. Mereka orang-orang jahat. Mereka orang-orang jahat yang ingin menyalib Yesus. Kenapa mereka disebut orang jahat? Ya karena sudah kerjasama dengan iblis. Penyalib itu adalah orang-orang jahat. Baca Matius 23 nomor 32, 33 sampai 36. Apa kata Yesus? Bagaimana mungkin engkau, wahai ular-ular, wahai keturunan ular beluda, bisa meloloskan diri dari api neraka jahanam? Apa sebabnya? Ya karena kau telah menyalibkan orang-orang suci. Mereka berkongsi dengan iblis sampai mereka ingin membunuh Yesus. Jangan sakit hati, itu fakta. Maka kalau tadi saudara kita mengatakan bahwasanya orang-orang Farisi, itu sama halnya Anda sudah mengatakan bahwa penyaliban itu adalah rekayasa iblis. Rekayasa iblis. Anda baca Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Baca itu. Baca, dalami, selami, pikirkan, renungkan. Jangan Anda cuma beragama doktrin, dogma. Baca baik-baik dengan hati, lembutkan hati Anda. Ternyata Yesus disalib itu bukan karena tembus dosa. Ya Allah yang Karim. Nah, inilah fungsinya Bang Suma, untuk supaya jadi tempat Anda belajar. Lembutkan hati kalian. Jangan keras hati. Jangan karena kita beda akidah Anda benci kepada Bang Suma. Padahal saya mengurai data yang ada di Bible. Apa yang ada di Bible kalau salah, tolong tegur, luruskan yang mana yang benar. Ada nggak yang salah yang saya buat terkait dengan Bible ini? Kalau ada yang mana yang salah, justru Anda yang merubah-rubahnya. Lebih percaya ke YouTube daripada ke Bible itu sendiri. Iya. Ya, silakan Anda tanggapi. Keren Boneng, keren. Hajar terus Boneng. Apalagi nih? Anda keren Boneng. Gitu aja terus. Kalau mau diskusi, Anda keren, ayo. Boneng. Asli. Anda keren. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Memang itulah tujuanku datang untuk membersihkan orang-orang kafir dari Yesus. Kami datang untuk membersihkan Yesus dari orang-orang kafir. Fitnahan-fitnahan terhadap Yesus kami bersihkan. Jangan marah. Kalau saya salah, luruskan. Gak usah emosi, gak usah jengkel dan seterusnya. Begitu. Semangat malam, Ibu Eni. Ya, selamat malam. Dari Katolik Protestan, Ibu? Protestan, Bang. Oke, bisa buka kameranya? Ya.
silakan Ibu kita diskusi. Iya. Silakan. Ya. Ya, oke Bang. Ya. Begini, saya ingin menceritakan bagaimana sebenarnya masalah yang perdebatan tadi ya. Siap. Ini. Buka kamera Ya, dulu saya- Ibu. Silakan dibuka kameranya dulu. Biar saya tidak terkesan berbicara dengan gambar doang yang cantik ini. Silakan. Gimana ya? Bisa dilihat? Belum. Coba saya kirim permintaan lagi. Oke. Oh, 30 detik lagi baru bisa. Silakan. Ya, boleh kita bicara ya? Ya. Boleh, Ibu. Saya bicara secara saya Kristen Protestan ya. Begini, masalah yang diperdebatkan tadi Bang, masalah penyaliban Kristus ya. Ya. Begini Pak. Menurut Bible kami, ketika Adam dan Hawa jatuh dari dosa, hubungan Allah itu Tritunggal, Allah itu Esa, Allah itu tidak dilihat ya. Tuhan Allah itu sudah jatuh dalam dosa Adam dan Hawa. Hubungan manusia jatuh di dalam dosa itu waktu makan buah ya, sama ajaran kita Muslim sama Kristen ya. Ya, terus Ibu. Nah, terus dari situ ketika mereka melanggar aturan Tuhan Allah memakan buah, mereka tidak bisa lagi berhubungan antara Allah dengan manusia. Jadi waktu itu terputus, maka Allah berpikir saya akan turun menjelma sebagai manusia, saya akan lahir lewat rahimnya Bunda Maria dan akan disalib untuk menebus dosa manusia. Tapi maut tidak bisa mengalahkan dia karena dia adalah Allah. Makanya pada hari yang ketiga dia bangkit kembali di antara orang mati. Itulah dasar iman percaya kita orang Kristen, kebangkitan Yesus. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia kepercayaan kita. Saya saja tidak percaya